Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 20 September 2020, kita kembali bersama-sama bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita, jiwa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Allah atas kebaikan yang diberikan di dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Silakan sidang jemaat bangkit berdiri. Arahkanlah hidupmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan pada pagi hari ini atas kasih dan anugerah yang diberikannya dalam kehidupanmu. Dan oleh sebab itu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan tak pernah meninggalkannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk setiap pertolongan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini Tuhan, Minggu tanggal 20 September 2020, kembali kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kehidupan kami Bapa, sertai kami dan tambahkan sukacita, damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, biarlah pemulihan terjadi dalam setiap pribadi kami yang memuji dan memuliakan nama Engkau. Berkati ibadah kami Bapa, dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan, pada hari Minggu ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah, walaupun harus beribadah di rumah masing-masing, tapi mari kita mau percaya bahwa hadirat Tuhan hadir beserta kita pada pagi hari ini.
Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kita manis didengar oleh Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari naikkan pujian ini dari awal. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena. Katakan, ini yang kami renungkan ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar manis kau dengar ya Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku
kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami ada pada pagi hari ini bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, tapi itu semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu nyata di atas kami semua pada pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan sekali lagi, shalom. Mari saya mau ngajak Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita mau menyanyi untuk Tuhan, kita mau menari bagi Dia. Memuji nama Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tegakkan Bapa-Mu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menari bagi Dia. Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Katakan ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Telah ku
puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita. Biarlah hati kita yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bisa sama-sama merasa kembali segar setelah mendengar firman-Nya. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Kami rindu Engkau ya Tuhan. Bagai tanah kersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saya lagi katakan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Kami rindu, kami haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan memperhatikan firman Tuhan. Kita akan melihat dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 dan Yesaya 41 ayat yang ke-13. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut,
Akulah yang menolong engkau. Kita tundukkan kepala kita, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus pada pagi hari ini bisa membaca firman Tuhan. Kiranya Engkau berikan kepada kami hikmat, pengertian, Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin, silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan manusia itu memang rentan dengan yang namanya kondisi, ya, rentan dalam kondisi takut, bimbang, dan lemah. Sekuat, segagah apapun orang, pasti akan pernah ada dalam situasi-situasi yang seperti ini. Situasi atau sebuah kondisi di dalam kehidupan yang rasa takut, rasa bimbang, dan lemah di dalam hidup ini. Lemah dan tidak bersemangat bisa kadang-kadang muncul dalam kehidupan seseorang. Ada banyak alasan mengapa manusia bisa mengalami hal tersebut. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan orang itu takut, orang bisa menjadi bimbang, orang bisa lemah. Orang bisa mengalami seperti ini karena mungkin ada kekuatan, menghadapi kekuatan manusia. Dalam arti dia harus menghadapi orang-orang yang mungkin saja ya ingin meruntuhkan kehidupannya, atau menghadapi kekuatan manusia lain dalam arti banyak orang yang memusuhi, atau mungkin orang-orang yang ingin menghancurkan karirnya, menghancurkan keluarganya. Bahkan dikatakan di situ seperti musuh-musuh dalam kehidupan ini. Di sini di sini dikatakan seperti menghadapi kekuatan manusia. Nah, kemudian juga hal tersebut ya, kondisi takut, bimbang, lemah tadi bisa terjadi pada saat manusia mengalami kesulitan-kesulitan hidup di dalam kehidupannya. Tapi berita baik pada hari ini Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, bahwa kepada kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipilih Tuhan, bagi kita ada sebuah kepastian. Bagi orang percaya ada sebuah kepastian. Kepastian tentang apa? Kepastian bahwa ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita punya sebuah kepastian bahwa Tuhan kita itu di situ memperkenalkan dirinya. Akulah Tuhan Allahmu. Kata Tuhan di sini bukan sembarang Tuhan. Kata di sini menunjukkan kata Yehovah. Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang penuh kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang memperkasai segala sesuatu di bumi ini. Akulah Allahmu. Aku yang memilih engkau, dan aku tidak akan menolak engkau. Ayat-ayat sebelumnya dikatakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang di sini menyatakan dirinya menjadi Allah kita, Allah yang menyatakan diri sebagai Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Dan dikatakan, aku menyertai engkau. Sebab aku menyertai engkau, sebab aku ini Allahmu. Dan ayat 13 tadi dengan jelas dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Aku ini Sang Pencipta yang adalah Allahmu, yang menyertai engkau. Tuhan sendiri mengatakan, aku yang menyertai engkau. Kata menyertai artinya di sini Immanuel. Kalau di dalam Yesus Kristus yang kita percaya, Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Immanuel artinya Allah yang sangat dekat. Allah yang menyertai berarti Allah yang bersama-sama dengan kita, Allah yang menunjukkan bahwa dirinya itu mau dekat dengan kita. Allah yang selalu peduli di dalam kehidupan kita.
Bahkan dikatakan di situ, aku memegang engkau dengan tangan kananku, kata ayat yang ke-10. Dikatakan Allah memegang dengan tangan kanannya. Tapi kemudian kalau kita lihat di situ, ayat yang ke-13, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita coba memperhatikan dua ayat ini. Tangan kanan Tuhan ketemu dengan tangan kanan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Ada dua yang bisa saya lihat. Ketika orang jatuh misalkan dalam sebuah lubang, kemudian ada seseorang yang mau menolong, pasti orang itu akan mengulurkan tangan kanannya, baik yang menolong dan juga yang ditolong. Di sini menunjukkan apa? Saat manusia membutuhkan pertolongan, ini loh pertolongan, tangan kanan Tuhan memegang tangan kanan kita. Tapi di sini juga menunjukkan sebuah kedekatan yang sangat dekat. Ketika tangan kanan ketemu dengan tangan kanan. Kalau kita gandengan, artinya apa? Biasanya kalau orang jalan gandengan, biasanya tangan kanan ketemu tangan kiri. Tapi kalau tangan kanan ketemu dengan tangan kanan, artinya apa? Itu dekat. Tuhan memeluk kita. Tangan kanan Tuhan ketemu dengan tangan kanan kita. Tuhan memeluk kita, Tuhan memapah kita, Tuhan membawa kita berjalan menyertai kita, sehingga bahkan di sana dikatakan untuk menuju sebuah kemenangan. Menyertai dengan sangat dekat. Menyertai bersama dengan sangat lembut dan manis. Tapi menyertai juga dengan kekuatannya yang penuh yang akan diberikan di dalam kehidupan kita. Karena sekalipun mungkin dia harus memapah kita. Dia memapah kita. Dia membawa kita berjalan, tapi dengan satu tujuan, sebuah kemenangan dikatakan di sana. Pagi hari ini, berita yang membahagiakan bagi kita. Sebuah kepastian bagi orang percaya. Bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, yang tetapi yang dengan kekuatannya Dia dekat dan mau bersama-sama dengan kita. Dia menyertai engkau dengan sangat lembut, dengan sangat manis, tetapi dengan kekuatannya juga Dia akan terus membawa kita, memapah kita berjalan menuju sebuah kemenangan demi kemenangan. Amin Bapak Ibu. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kemudian kalau kita perhatikan, kemenangan dalam hal apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Tuhan menjanjikan sebuah kemenangan. Karena Tuhan tahu bahwa banyak sekali dalam kehidupan ini musuh-musuh, dalam tanda kutip musuh-musuh dalam hidup kita, yang diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan manusia yang lain. Ibarat musuh yang selalu ingin memerangi kehidupan kita. Kita lihat ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemukan mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Artinya apa Bapak Ibu di sini? Kita akan menang terhadap orang, kekuatan orang yang hendak menghancurkan kehidupan kita. Orang-orang yang ingin menjatuhkan hidup kita, orang-orang yang merancangkan kejahatan dalam kehidupan kita, orang-orang yang akan mencurangi hidup kita, orang-orang yang ingin merugikan kehidupan kita, bahkan orang-orang yang ingin mencelakai kehidupan kita. Kita diingatkan dalam kitab Keluaran 14 ayat yang ke-14 di sana Tuhan katakan,
Ketika Musa katakan kepada orang Israel, firman Tuhan menyatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Peristiwa itu terjadi pada saat mereka dikejar-kejar oleh orang Mesir dan pada saat mereka mau menyeberangi sungai Tiberau. Disitulah ketika mereka tidak ada jalan lain, ketika orang-orang Mesir dalam tanda kutip di sini musuh-musuh mereka, orang-orang jahat yang hendak menghancurkan mereka, yang menginginkan nyawa mereka, mengejar mereka. Tapi di situ firman Tuhan katakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Hal ini sama dengan ayat-ayat yang kita baca tadi. Tangan Tuhan sendiri yang akan memerangi mereka. Tangan Tuhan sendiri yang memerangi orang-orang yang ingin mencelakai kehidupan kita. Percayalah bahwa tangan kuasa Tuhan itu, tangan Tuhan itu sangat kuat dan perkasa untuk memerangi orang-orang yang mungkin saja tidak menginginkan kehadiran kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi apapun dalam kehidupan engkau, di dalam kehidupanmu, mungkin dalam pekerjaanmu, dalam setiap aktivitasmu, mungkin saja ada banyak orang yang mengancammu, mungkin ada yang mau menjegalmu, mungkin ada yang mau menjatuhkan hidupmu. Tapi percayalah, Tuhan lebih tahu itu. Dan tangan Tuhan berperang untuk engkau. Amin. Dia akan membawa kita ke dalam kemenangan. Menang terhadap kekuatan-kekuatan manusia yang jahat terhadap kita. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, menang terhadap apa? Tuhan yang perkasa itu membawa kita ke dalam kemenangan. Kemenangan dari kesulitan-kesulitan hidup di dalam hidup ini. Ibarat ketika sekali waktu hidup kita dalam situasi seperti di padang gurun. Hidup kita seperti di padang belantara. Hidup kita seakan di dalam kehidupan yang tanah yang sangat tandus. Tapi kita lihat janji firman Tuhan. Tuhan membawa ke dalam kemenangan di situ dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Apa yang ingin Tuhan lakukan? Janji firman-Nya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Dan memancarkan air dari tanah kering. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan. Sungai-sungai di bukit gundul. Yang namanya sungai itu mengalir air. Dan biasanya air itu muncul karena ada serapan daripada akar-akar pepohonan. Tetapi di sini bukit-bukit gundul, di tengah-tengah bukit-bukit gundul Tuhan membuat sungai-sungai. Artinya apa? Hal yang mustahil. Keajaiban Tuhan. Tangan Tuhan yang membawa kita tadi. Boleh engkau sekarang ada dalam situasi di tanah tandus. Tetapi ketahuilah bahwa aku akan membuat sungai-sungai di bukit-bukit gundul itu. Aku akan membuat mata-mata air membual, berlimpah di tengah dataran. Bahkan Tuhan katakan aku membuat telaga di padang gurun dan memancarkan air dari tanah kering. Di sini Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, sangat jelas bahwa tangan Tuhan bisa melakukan keajaiban demi keajaiban di dalam menolong kehidupan kita semua. Karena itu dalam hidup ini dikatakan jangan takut. Sekalipun mungkin engkau ada di dalam tanah yang gersang, mungkin engkau di bukit-bukit gundul, mungkin keadaanmu seperti di padang gurun, mungkin keadaanmu seperti di tanah kering, tapi di situ akan memancar air, di situ engkau tidak akan pernah kekurangan yang baik daripada Tuhan. Amin. Ada keajaiban
yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupanmu. Kemudian menang dari apa? Dalam situasi-situasi yang sulit, ayat yang ke-19 kita akan lihat. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Pohon aras ya, di padang gurun, ya. Tapi Tuhan menumbuhkan kayu aras. Kayu yang bisa tahan lama, bahkan dipakai untuk rumah Daud, 2 Samuel 5 ayat yang ke-11. Kemudian di situ ada pohon penaga, pohon berduri yang cukup besar untuk kayu-kayu kemah, orang-orang yang membuat kemah memakai kayu itu. Pohon murad, daun dan bunganya harum untuk obat-obatan. Kemudian juga pohon minyak, yaitu pohon zaitun kecil yang sebagai penghasil minyak biasa. Dikatakan lagi pohon berangan yang dipakai Yakub untuk mendapat jenis domba yang berpintik-pintik. Pohon sanobar jenis pinus untuk bangunan bait suci atau bahkan dibuat untuk kapal. Kemudian pohon cemara, pohon yang kecil tapi untuk membuat pondok-pondok di pesta pondok daun. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kalau gitu Bapak Ibu perhatikan di situ. Pohon-pohon yang tumbuh di padang gurun, di padang belantara ini, pohon-pohon yang tidak lazim bertumbuh di situ. Biasanya kalau saya baca di padang gurun, padang belantara itu yang lebih biasa itu pohon katus, ya. Pohon kurma. Nah, pohon-pohon di sini Tuhan katakan, aku akan menumbuhkan pohon-pohon aras, penaga, murad, minyak, berangan, sanobar, cemara. Bahkan yang paling ini Bapak Ibu, cemara. Kalau kita lihat, kalau kita tahu ya, yang seringkali lagu yang kita nyanyikan seperti lagu anak-anak apa? Pohon cemara ya. Di pucuk pohon cemara ya. Kemudian kalau pohon cemara itu biasa tumbuh di mana? Naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara ya. Kalau cemara biasanya tumbuhnya di gunung-gunung. Tapi ini di padang gurun, di padang belantara Tuhan kasih pohon cemara. Artinya kalau kita lihat pohon-pohon yang tidak lazim, tapi pohon-pohon yang sangat berguna ditumbuhkan di padang gurun, di padang belantara. Karena itu Tuhan katakan jangan pernah takut dalam hidup ini. Jangan pernah bimbang dalam hidup ini. Dimanapun engkau berada. Kalau ada tanganku yang menyertaimu. Kalau tangan kananku memegang tangan kananmu. Maka sesungguhnya tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Karena aku punya banyak cara. Aku punya banyak keajaiban untuk menolong kehidupanmu. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu memegang janji firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan kembali meneguhkan kita, kembali mengingatkan kepada kita bahwa dimanapun kita berada, dalam situasi apapun saat ini engkau berada, dimanapun engkau tinggal saat ini, sekalipun mungkin di padang gurun, bahkan sekalipun hal yang sangat tidak mengenakkan terjadi, tapi jika ada Tuhan yang bersama dengan engkau, ada kuasa Tuhan, ada pertolongan demi pertolongan Tuhan. Tuhan katakan, aku akan menolong engkau. Aku yang akan meneguhkan engkau, aku yang akan menolong engkau. Jangan takut, aku menyertaimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan akan selalu melakukan keajaiban demi keajaiban dalam hidup kita. Semua ada
dan akan tercukupi di dalam Tuhan. Jangan takut dan bimbang, karena Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, kita naikkan sebuah pujian. Takkan ku ragu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau boleh kembali mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan kami adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang mau dekat dengan kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang selalu berperang untuk kami, melakukan segala banyak perkara dalam hidup kami, membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kuat dan teguhkanlah setiap kami yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama dan kuasa daripada Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian Ku Tahu Bapa Peliharaku. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Allah Maha Besar yang bertata di kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat, kasih dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau menyerahkan setiap pergumulan kami, setiap kerinduan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati
setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya Engkau yang mau jamah kami, Engkau yang memperbarui kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bisa lebih baik lagi dari hari ke hari. Tuhan, Engkau yang mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu di tengah pandemi yang sulit ini. Tuhan, kami mau percaya bahwa kuasa-Mu akan Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati ekonomi keluarga kami satu persatu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami ya Tuhan, sehingga di tengah kesulitan ini kami tidak kekurangan, tetapi kami berkelimpahan oleh karena berkat dan kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, Engkau yang mengurapi sehingga semuanya berjalan dengan lancar, sehingga kami tetap bisa bertahan di tengah keadaan yang sulit ini oleh karena topangan yang berasal daripada-Mu saja. Kami juga membawa negara Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang berkati setiap pemerintahan yang mengambil bagian di dalamnya Tuhan. Kiranya Engkau yang mau menjamah dari presiden kami hingga yang terendah Tuhan Yesus, pemerintahan yang terendah. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang berkati, biarlah hikmat-Mu senantiasa Tuhan Yesus nyata atas mereka, sehingga di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, setiap kebijakan-kebijakan yang mereka buat adalah berasal daripada-Mu saja. Bantu ya Tuhan Yesus agar negara Indonesia ini segera pulih daripada virus corona, agar Indonesia bisa kembali sehat, agar Indonesia bisa kembali normal seperti sedia kala. Engkau memberkati perekonomian negara ini Tuhan Yesus, agar segala sesuatunya berada di dalam tangan-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk gereja ini Tuhan Yesus, GPI Philadelphia. Di tempat ini kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberkati mulai dari keluarga gembala sidang Tuhan Yesus, majelis, jemaat, baik dari sekolah minggu, Youth for Christ, kaum bapak hingga kaum ibu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang mau satukan hati kami Tuhan Yesus untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau jauhkan kami daripada perselisihan Tuhan Yesus, tapi eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Juga Engkau memberkati rencana kami dan kerinduan kami untuk membangun rumah ibadah ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati, Engkau yang sediakan waktu yang tepat Tuhan Yesus, agar apa yang kami rencanakan, agar apa yang kami rindukan ini bisa segera terrealisasikan. Engkau yang cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup, yang menjadi kebutuhan untuk pembangunan gereja Tuhan Yesus, sehingga kami tidak kekurangan Tuhan Yesus, tapi kami tetap bisa membangun tempat ini demi kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga mau membawa keluarga Bapak Gembala sidang ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi mereka oleh kuasa darah-Mu, berikan mereka senantiasa kesehatan dan Engkau pakai terus menerus Tuhan Yesus, agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Kami juga membawa setiap saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Ada Ibu Sulis, ada Ibu dari Tante Yohana, ada Bapak Sianipar, ada Saud Sianipar, ada Oma Ramses Minggo, juga Ibu Eliana, Tuhan Yesus adik dari Ibu Atit, dan juga jemaat-Mu yang lain yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan yang tidak sehat. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang angkat segala sakit penyakit itu dalam tubuh mereka, sehingga mereka bisa pulih, mereka bisa sehat, mereka kembali bisa melakukan aktivitas mereka dengan baik Tuhan Yesus seperti sedia kala. Engkau berkati dokter, Engkau berkati perawat yang merawat mereka, yang menjaga mereka, juga Engkau berkati setiap obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan Yesus, sehingga melalui itu semua Tuhan Yesus hanya bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan mereka seperti sedia kala. Kami juga mau membawa setiap saudara kami yang bekerja dalam bidang medis, ada Saudari Novita dan juga Dokter Natasha. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dalam pekerjaan mereka. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati, Engkau pakai mereka Tuhan Yesus, agar melalui mereka banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang pulih, dan hanya melalui mereka nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk Youth for Christ yang ambil bagian dalam pelayanan online Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati, Engkau mau ampuni setiap segala kesalahan dari Youth for Christ ini Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami, agar setiap pelayanan kami menjadi dupa yang berbau harum bagi nama-Mu. Memberkati juga setiap jemaat yang bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga kami berdoa untuk setiap peralatan yang kami gunakan untuk pelayanan. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi, sehingga setiap melalui alat-alat yang kami gunakan ini Tuhan Yesus menunjang segala kelancaran pelayanan kami, sehingga hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan.
Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, di masa new normal ini kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan ada senantiasa bersama dengan kami. Engkau yang lindungi kami dan jauhkan kami daripada virus corona Tuhan Yesus. Tapi biarlah kuasa-Mu nyata senantiasa melindungi kami semua. Ya Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan segala kesalahan yang kami lakukan. Biarlah semakin hari hidup kami semakin berkenan bagi-Mu. Kami serahkan doa yang jauh daripada sempurna ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah sama-sama tiba di akhir ibadah. Biarlah kita mau menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kuasa-Nya Tuhan. Biarlah setiap kekuatan yang ada di dalam setiap kehidupan kita hanya berasal daripada Tuhan saja. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita mau sama-sama imani pujian ini. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku kami dapat hanya daripada-Mu ya Tuhan. Dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selam. Katakan tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini di hari Minggu tanggal 20 September 2020. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati.